Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Sidoarjo. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Wonoayu. Yang terhormat Panitia IHT Sekolah Penggerak dan para peserta yang saya muliakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara in-house training Sekolah Penggerak. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kita baca bismillah bersama-sama dulu, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Susunan acara siang ini adalah yang pertama, pembukaan. Yang kedua, materi dari penyaji plus tanya jawab. Yang ketiga, sambutan sekaligus penguatan dari Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Wonoayu. Yang keempat, doa. Yang kelima, nanti selesai berdoa kita foto bersama. Atau nanti mungkin dalam waktu bersamaan dengan doa, panitia bisa memfoto kehadiran teman-teman sebagai bukti. Masuk IHT hari ke-7, teman-teman. Bagaimana kondisinya IHT hari ke-7? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Semoga masih tetap semangat, nggih. Kurang beberapa hari lagi. Semangat. 1 hari besok, tinggal besok. Kurang besok saja, Semangat, jadi tetap harus pasti semangat. Nggih. Tetap semangat. Jangan lupa karena kondisinya masih belum stabil di luar, jaga kesehatan teman-teman. Terus jangan lupa pesan dari panitia untuk menyelesaikan lembar kerja yang sebelumnya yang belum dikerjakan. Pesan Ibu. Bu Titin sudah masuk kah? Masih menunggu? Monggo, terkait asinkronus yang sudah terlewati, yang belum dikerjakan, segera dikerjakan karena panitia juga akan mengumpulkan bukti yang akan diberikan ke pihak P4TK terkait kegiatan kita hari ini dan yang kemarin-kemarin. Tinggal 1 hari, jadi Bapak Ibu harus semangat untuk menyelesaikan program IHT kita. Dan semoga nanti sekolah kita jadi sekolah yang terbaiklah dengan adanya program-program seperti ini. Monggo, boleh sharing dulu. Karena kita sudah melewati IHT mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Kira-kira kendalanya apa saja Bapak Ibu terkait dengan LMS ya? Bu Lina. Nggih, monggo Bu Umi. Isi itu apa Bu Lina, tugasnya yang apa demonstrasi apa itu yang kemarin itu. Saya belum bisa yang terbimbing. Iya, terbimbing. Kalau asinkronus H7 kita bisa langsung ketik di papan itu Bu Umi. Monggo Pak Yusuf terkait LMS yang teman-teman keluhkan ini ya. Ada
kegiatan hari keberapa yang itu tidak bisa langsung dikerjakan di LMS tersebut? Itu Bu Lina, untuk beberapa tugas yang tandanya bukan kuis. Kalau yang tandanya centang kuis itu ya, yang itu adalah kuis, itu bisa langsung ketik. Tapi kalau yang assignment yang bentuknya kertas terus di dalam apa ya, kayak di dalam amplop gitu, untuk emojinya itu adalah mengirim tugas. Jadi bentuknya harus berupa file dan di-upload. Kenapa dibuat seperti itu? Enggak semuanya kuis, karena itu bentuknya produk. Seperti misalnya bikin modul ajar. Modul ajar kan bentuknya akan sangat kompleks. Kalau ditulis, diketik seperti kuis, itu akan susah. Belum lagi beberapa model yang ada LK-nya dari kementerian, itu kan harus diketik di Word dulu, atau nanti bisa langsung dikirim, atau di PDF-kan dulu. Ngoten. Bagaimana Bumi dengan tanggapan dari Ketua Panitia? Ya, nanti saya coba kalau tidak bisa minta bantuannya ya. Oke. Untuk teman-teman yang lain, kendalanya apa saja? Mulai dari IHT hari pertama sampai hari ke-6 kemarin. Monggo silahkan kita sharing di sini. Karena ini adalah hari ke-7 dan besok hari terakhir, jadi kita yang belum menyelesaikan harus segera menyelesaikan. Monggo kendalanya apa? Kita ngomong bareng di sini, kita sharing, kita cari jalan keluarnya. Izin Bu Lina. Nggih, Pak Jainal, monggo silakan. Begini Bu Lina, saya kok lebih lebih pingin melihat real dari program sekolah penggerak itu prakteknya seperti apa ke anak-anak. Jadi barangkali ini mungkin sebagai masukan atau mungkin keinginan saya, teman-teman yang sudah mendapatkan 10 hari itu kapan mungkin bisa mengumpulkan kami, kemudian praktek di kelas begitu ya, anggap aja ada anaknya begitu, kemudian kami melihat begitu, oh realnya seperti ini loh yang dikatakan sekolah penggerak itu seperti ini begitu, cara ngajarnya seperti ini dan sebagainya. Karena apa? Karena kita sadari bahwasanya ketika kita melihat teori yang sebegitu banyak dan sebagainya, kemudian mengarah ke sebuah praktek, insya Allah kita akan lebih paham di situ, tapi tidak menafikan adanya teori. Begitu, terima kasih. Maaf kalau agak bagaimana kata-kata saya. Terima kasih Bu Lina. Oke, terima kasih Pak Zainal untuk masukannya. Pak Yusuf, monggo segera ditanggapi nggih terkait permintaan Pak Zainal, kondisi real yang seperti apa terkait dengan sekolah penggerak ini. Anak-anaknya nanti kita cara pengajarannya bagaimana? Monggo Pak Yusuf. Kapan bisa direncanakan? Ya Pak, peer teaching ya. Cuman Atau mohon maaf, mohon izin bicara Bu Lina. Nggih. Cuman begini teman-teman Bapak Ibu guru sekalian. Kalau nanti dikasih contoh, tolong jangan punya pemikiran harus seperti itu. Karena kadang teman-teman itu kalau sudah dikasih contoh ya harus saklek seperti contoh. Padahal teorinya itu memberikan pilihan, produk, tugas, dan bahkan segala variasinya. Takutnya teman-teman nanti kalau diberikan contoh, itu akhirnya punya landasan. Oh seperti itu, kalau tidak seperti itu bukan sekolah penggerak. Padahal kan sebenarnya sekolah penggerak itu ada karakteristiknya yang bagaimana, bukan selalu saklek tentang hal itu. Itu pendapat. Nanti kalau sebelum Pak Yusuf atau teman-teman panitia menyampaikan contoh, berarti contoh itu bisa variasi lagi. Jadi tidak seperti pilihan jawaban matematika yang 1 + 1 sama dengan 2. Tidak seperti itu, jadi bisa bervariasi. Sehingga nanti kami mengharapkan kalaupun ada contoh Bapak Ibu guru tidak 1, saklek punya pemikiran harus seperti itu. 2, mengembangkan dan bervariasi dalam pembelajaran sesuai kaidah karakteristik sekolah penggerak. Itu saja.
Nah, untuk Bapak Ibu, kebetulan saya kan sebagai sekretaris kegiatan hari ini, untuk terkait Bapak Ibu yang mengalami masalah dalam penguploadan demonstrasi, saya bisa berikan solusi. Cuman tetap harus Bapak Ibu yang membuat. Apa itu? Kan Bapak Ibu kesulitan dalam menguploadnya di LMS. Karena kan mungkin kemampuan penerapan teknologinya yang belum maksimal atau gangguan sinyal, maka saya bisa memberikan bantuan menguploadkannya di LMS. Tapi Bapak Ibu sendiri yang tetap harus mengerjakan di Word atau PDF. Nah, nanti saya akan menggunakan akun yang atas nama Bapak Ibu untuk membuka LMS Bapak Ibu untuk saya unggah di demonstrasi tersebut. Itu sekedar bantuan dari saya terkait Bapak Ibu yang merasa kesulitan mengakses LMS, terutama di bagian demonstrasi. Tetap loh, tapi catatannya itu sudah dalam bentuk file, bukan tulisan tangan begitu. Kalau tulisan tangan, wah repot tuh, kalau harus mengetik dan lain sebagainya. Begitu. Ini saya hanya membantu untuk mengunggah dan mengupload saja di demonstrasi. Ini saja bantuan kecil dari panitia IAD. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Nidom. Kita kembali ke acara hari ini nggih. Penyaji materi hari ini adalah pengawas kita Ibu Titin Hardiana SPD MPD dengan materi kurikulum operasional sekolah penggerak. Waktu dan tempat Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Pak Kodim. Assalamualaikum. Sudah kelihatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tadi saya tinggal sebentar. Seru ya Bu Lina ya diskusinya ya. Ini kita sudah menginjak hari ke berapa ini Bu Lina? Hari ke-7 Ibu. Hari ke-7. Sebelum saya lanjutkan, ini bagaimana Bapak Ibu sampai dengan hari ke-7 materi-materi yang sudah disajikan oleh para penyaji materi sudah dipahami ya sejauh ini Bapak Ibu? Monggo, ini nanti sebelum saya menyampaikan kurikulum operasional, apakah ada kendala-kendala atau mana materi-materi yang sudah dipahami sejauh ini, mana yang belum? Mungkin 1 atau 2 dari Bapak Ibu bisa menyampaikan. Mudah-mudahan tidak ada ini. Tentang materi-materi yang sudah Bapak Ibu pelajari. Oh, tidak ada. Tidak ada ya Bu Lina ya? Tidak ada yang raise hand. Ya, ada tidak ada yang Ibu. chat. Apa? Ada sebenarnya Ibu. Loh, kok sebenarnya? Iya. Kenapa Begini loh Bapak? Bu. Disampaikan. Sebenarnya kami ini juga gimana ya, dibilang blank ya blank, paham ya paham, karena dibilang blank itu kami nggak tahu realnya seperti apa. Dibilang paham, kami sudah dapat materi-materi yang sudah disampaikan di LMS itu ya, begitu. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke yang awal tadi begitu. Sebenarnya kami semuanya di luar dari IHT ini, saya juga teman-teman iki piye enake iya gambaran realnya seperti apa begitu, biar kami punya patokan begitu loh. Gaya mengajar kita itu nanti arahnya kemana ketika kami yang ditunjuk oleh kurikulum untuk mengampuh kelas 7 yang mana ini adalah project pilot untuk menggerakkan sekolah penggerak begitu. Jadi merupakan hal yang baru, juga tantangan buat kami, tapi belakangnya tidak terlepas dari tanggung jawab kami yang besar. Lah, oleh karena itu tolong kami semuanya ini yang di kelas 7 terutama, khususnya umumnya Bapak Ibu semuanya, ada yang tadi saya bilang real pengajaran sekolah penggerak atau mungkin batasan-batasan sekolah penggerak minimal seperti ini, dan nanti bisa kami variasikan dengan gaya kami mengajar juga dengan pengalaman yang telah kami punya. Begitu Ibu. Matur suwun ngapunten Ibu. Wah, ini terima kasih Pak Zainal, Pak Zainal PTK ya, Pak Zainal PTK atas pertanyaannya, atas unek-uneknya tadi. Kalau saya simpulkan, kita ini pengen tahu nanti gambarannya itu seperti apa. Sementara materi-materi yang
sudah diterima, ada yang paham, ada yang setengah paham, ada yang tidak paham. Begitu ya Pak Zainal ya. Pak Zainal. Jadi begini Pak Zainal, program sekolah penggerak ini memang sekarang itu sasarannya kelas 7, Pak. Tentang gaya mengajarnya seperti apa, sama Pak pada dasarnya. Sama, hanya kita kuatkan. Karena saya kemarin pada kebijakan program sekolah penggerak menyampaikan, apa sih gambaran perbedaan antara sekolah penggerak bukan sekolah dan sekolah belum sekolah penggerak. Satu, dari pembelajarannya itu mengaktifkan anak. Nah, ini bukan sesuatu yang baru. Mengaktifkan siswa di kelas, bukan sesuatu yang baru Pak Zainal. Kita sama pada dasarnya. Hanya saja nanti di sini nanti pembelajarannya selain berpusat pada peserta didik, anak diaktifkan atau student center, ini nanti ada pembelajaran berbasis project yang dikuatkan. Ya, project. Jadi nanti di dalam struktur kurikulumnya, misalnya bahasa Indonesia ada 6, matematika ada 5 misalnya, IPA ada berapa Budian? 4 atau 5 Budian? Itu nanti setiap mapel menyisihkan satu jam untuk pembelajaran project. Jadi pembelajaran project itu penguatannya di situ. Kemudian yang berbeda, mungkin kemarin sudah disampaikan. Kalau dulu tujuan pembelajaran itu ada yang namanya ABCD, audience, behavior, kondisi, dan degree. Nah, sekarang namanya capaian pembelajaran, ya kan? Capaian pembelajaran. Ada istilah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah masing-masing mapel sudah mengetahui capaian pembelajaran masing-masing. Yang SMP ini adalah fase D, gitu ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Sampun Budian materi ini. Sampun Budian ya. Sampun. Nah, itu ya. Itu. Nah, capaian pembelajaran itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang sekarang itu bukan ABCD, tetapi ada apa kemarin? Kompetensi, konten, dan variasi. Masih ingat ya? Jadi itu perbedaannya itu sebetulnya substansinya sama, ya. Kompetensi itu apa capaian yang harus diraih oleh siswa, kontennya itu substansi materi yang diajarkan, variasi itu adalah soft skill, proses berpikirnya menggunakan apa. Perbedaannya itu, hanya itu aja. Jadi nggak usah dibuat, tujuan pembelajaran dulu ABCD, sekarang ada kompetensi, ada konten, dan ada variasi. Kemudian alur tujuan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini diterjemahkan kepada alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu hampir sama yang dinamakan dengan silabus Bapak Ibu. Sehingga dalam alur tujuan pembelajaran, Bapak Ibu nanti tugasnya membuat selama 1 tahun. Katakanlah itu sama saja dengan silabus. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Sudah diterima ya kemarin, jadi produknya seperti itu. Nah, kemudian apalagi? Jadi itu Pak Zainal. Kemudian bagaimana cara implementasinya nanti? Kita sama mengajar itu, hanya perangkat ajarnya kalau dulu ada RPP, sekarang menjadi yang lebih terinci lagi dalam bentuk modul ajar. Begitu. Kalau untuk proses pembelajarannya sama Pak Zainal, hanya konsepnya itu yang ada sedikit perbedaan. Intinya seperti itu. Nanti untuk sekolah penggerak ini juga dikuatkan dengan materi-materi yang kemarin di-share Pak Kodim, yaitu satu lingkungan belajarnya seperti apa sekolah penggerak, yaitu aman, nyaman, bebas dari perundungan termasuk salah satunya. Sehingga nanti kita di sekolah penggerak ini juga akan mendapatkan materi itu. Bagaimana sekolah kita itu bebas dari
perundungan. Kurang lebihnya seperti itu Pak Zainal. Jadi untuk konsep-konsep yang sekarang belum kita mengerti, sudah kita ikuti saja dulu. Nanti sambil berjalan akan akan kita ketahui, oh maksudnya itu seperti ini begitu. Jadi nanti kita ke depan sambil ini tetap dilakukan, sambil mencari apa-apa yang pada saat ini belum kita pahami. Insya Allah nanti sambil berjalan itu akan kita pahami. Seperti dulu Pak, saya ketika pergi haji itu gini Pak, ketika manasik itu saya bingung, ini bayangkan ini opo yo, ini apa ya gitu. Namun ketika kita sudah melakukan, oh ini loh yang dimaksud kita kemarin seperti ini. Contoh sederhananya seperti itu ya Pak Zainal BTK ini juga. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa bisa membuka, bisa meyakinkan Pak Zainal. Nanti kita bersama-sama akan semakin paham Pak, apa sih harapan dari program sekolah penggerak ini. Gitu ya Pak Zainal. Matur nuwun, insya Allah Pak Zainal dengan teman-teman atau Bapak Ibu yang lain, insya Allah akan bisa melakukan. Tidak salah Bapak Ibu kalau panjenengan ini masih ada kebingungan. Karena satu, kita terkendala dengan waktu juga. Kita memahami konsep itu, saya rasa kurang waktunya nggih Bapak Ibu nggih. Kayak dikejar-kejar gitu nggih. Iya, enggak apa-apa Pak. Kami Pak Kodim dulu juga sudah pengawas, kepala sekolah dan Bapak-Bapak juga seperti itu. Kemarin yang kita terima juga seperti itu, dan ke depan ini semakin lama kita akan semakin tahu. Insya Allah Pak Zainal banyak membaca ya, kita nanti ya belajar bersama-sama ya, akan menemukan konsep yang lebih bagus lagi, bisa melaksanakan dengan baik. Saya rasa itu matur nuwun. Saya kembalikan lagi kepada Bu Lina. Matur suwun Ibu. Sama-sama Pak Zainal. Bu, kita mulai dengan materi yang hari ini ya Ibu. Materi hari ini dibawakan oleh Bu Titin Hardiana SPD MPD dengan materi kurikulum operasional sekolah penggerak. 1 jam cukupkah Bu? Cukup. Bu Lina mau berapa jam? Setengah jam. 30 menit Bapak Ibu lu suka juga ya. Pak Khairul Anafi. Ibu dan untuk 1 jam ke depan Ibu, materinya tentang kurikulum operasional sekolah penggerak. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Matur nuwun Bu Lina. Ibu dan Bapak yang saya hormati, meskipun saat ini sudah siang, kita seperti biasanya tetap harus melanjutkan program ini serius tapi santai, gitu nggih? Serius tapi santai. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang kurikulum operasional sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya tanya sebelum menuju ke sana, Bapak Ibu selama ini apakah sudah terlibat dalam pembuatan kurikulum? Siapa yang sudah terlibat, pernah terlibat? Monggo dibuka mic-nya, di-mute, di-unmute semuanya. Kita diskusi dulu. Kita bicara tentang kurikulum operasional sekolah. Bapak Ibu kan sudah tahu, dokumen penting sekolah ada 3, yaitu KTSP, kurikulum, kemudian ada silabus, dan ada RPP. Sekarang saya tanya nih kepada Bapak Ibu yang hebat. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah terlibat dalam penyusunan dokumen 1 kurikulum kita? Siapa? Monggo. Jangan-jangan kurikulum ini seperti kitab suci nanti. Saya loh Bu belum pernah nyentuh. Saya lihat isinya aja loh Bu, enggak pernah gitu. Itu biasanya yang membuat Bu Afifah. Terus siapa? Staf yang lain. Ayo, sekarang tidak ada Bu Afifah. Monggo, siapa yang sudah pernah membuat?
dari Bapak Ibu yang hadir ini? Di unmute, enggak apa-apa Bapak Ibu, kita diskusi dulu. Di unmute semuanya. Untuk operatornya, monggo silahkan di unmute supaya teman-teman juga bisa berpendapat dan berdiskusi dalam forum ini. Bu Lina, masuk. Oke, monggo Bu Dian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sekedar meluruskan bahwa sebenarnya kami tim staf itu sejak kurikulum 1 FIFA, kami semua terlibat dalam penyusunan dokumen 1. Secara tidak langsung, karena sebelum dokumen 1 itu dibukukan, diprint, kemudian disahkan di Dinas Pendidikan oleh Bu Titin dan Kepala Dinas, itu semua hasil dari rapat kami tim staf. Setelah disahkan, maka kita biasanya langsung mensosialisasikan dokumen 1 tersebut ke Bapak Ibu guru. Dokumen 1 juga diletakkan di meja ruang IPA, di ruang guru ada, kemudian di ruang setat juga ada, di lemari penyimpanan juga ada. Kita memberikan informasi tersebut ke Bapak Ibu guru, Ibu Titin. Seandainya Bapak Ibu guru ingin mengetahui isi daripada dokumen 1 bisa dibuka. Sebenarnya itu bukan kitab suci karena kita tidak meletakkannya secara umum. Ada di ruang guru, kemudian ada di ruang staf, ada di lemari penyimpanan kurikulum, lemari kurikulum itu juga ada. Jadi siapa yang terlibat? Sebenarnya secara tidak langsung kami staf, Waka dan Litbang itu terlibat dalam penyusunan dokumen 1. Terima kasih Ibu. Langsung saya jawab ya Ibu Lina. Saya tanggapi. Terima kasih Bu Dian. Bu Dian, alhamdulillah sudah bagus tentang bagaimana kita memperlakukan dokumen 1 ternyata sudah dibuat, sudah cuman mungkin Bapak Ibu banyak yang masih belum sempat membaca secara detail ya isi dari dokumen 1 tersebut. Sebetulnya dokumen 1 itu boleh kok dan seharusnya diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Coba ini saya mau ngecek Bapak Ibu, silakan menjawab di chatnya, di chat di grup. Pertanyaan dari saya, ini pertanyaan dari saya. Ini kita berdiskusi lewat chat. Bapak Ibu, pertanyaannya, siapa yang terlibat, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kurikulum? Silakan dijawab di chat. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kurikulum? Cat niku nggih Pak nggih. Di chat. Ini sudah ada yang masuk 1, Bu Lina. Peserta didik, guru, staf, dan orang tua. Siapa lagi ini? Nah, ini Pak Zainal. Yang terlibat adalah para administrator pendidikan, para ahli, guru, orang tua, komite. Betul. Kemudian Bu Vivi, kepala sekolah, guru, komite. Iya. Kepala sekolah, guru, komite sekolah. Iya. Staf, guru, betul. Ya, ada Pak Ahmad Nizam sudah, Pak Salahuddin Al-Ayubi. Stakeholder, ya, guru, kepala sekolah, ya. Kemudian Pak Yusuf, kepala sekolah, staf, komite, dan sekolah. Ini ada lagi yang Bu Kentuk, tadi pengampu, mapel, komite, guru. Kemudian Bu Diah, kepala sekolah, guru, staf, dan sekolah. Oke,
tepuk tangan luar biasa untuk Bapak Ibu sudah tahu ini. Betul sekali Bapak Ibu, jadi yang terlibat itu ada eksternal dan ada internal. Internal sendiri ya termasuk kepala sekolah, ada guru, dan tolong juga jangan sampai lupa guru BK, kemudian ada itu yang internal ada staf, tenaga kependidikannya ya, tenaga kependidikan, kemudian ada siswanya. Jadi ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikan, dan ada sekolah. Sementara yang eksternal yaitu stakeholder, pemangku kepentingan, yaitu komite, kemudian orang tua, mungkin orang tua masuk dalam komite ya, dan boleh melibatkan stakeholder yang lain. Kalau untuk SMK itu stakeholder di sini perannya sangat penting, yaitu DUDI ya, dunia industri dan dunia usaha itu dilibatkan dalam penyusunan dokumen kurikulum. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, Ibu dan Bapak, dokumen ini nanti kita akan menyusun untuk kelas 7. Nah, hanya gambaran saja sekilas. Nanti saya share screen, tapi sebelumnya ini, jadi kurikulum ini adalah memiliki kebebasan yang dikembangkan. Memiliki kebebasan, siapa yang memiliki kebebasan? Sekolah. Jadi kurikulum dokumen 1 itu sekolah memiliki kebebasan untuk mengembangkannya selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah, Bapak Ibu ya. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, ini saya izin share screen ya. Sebentar saya buka dulu filenya. Mohon maaf ya, sebentar ya Bapak Ibu. Lama bukanya. Yang saya buka tadi. Prinsip pengembangan kurikulum yaitu berpusat pada peserta didik, ini sambil menunggu Bapak Ibu ya, berpusat pada peserta didik, kemudian kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oke, sebentar, sudah buka ini. Izin share screen ya Bu Lina. Iya, Bu. Sudah nampak apa belum? Sampun Bu Lina? Sampun Bu. Ya, Sampun, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi gini, ini ada panduan pengembangan. Jadi nanti setelah ini tim pengembang kurikulum segera menyusun kurikulum operasional sekolah kita. Kurikulumnya nanti tentunya kalau dulu ada kelas 7, 8, 9 itu dijadikan satu, namun karena di sini ada yang berbeda, kalau kelas 8 dan kelas 9 kan masih pakai KIKD ya Bapak Ibu ya, untuk di kurikulum kelas 7 kita menggunakan fase yang sudah Bapak Ibu terima. Jadi artinya ini tidak ya bisa, tapi lebih bagus kalau kurikulum operasional kita itu harusnya tersendiri karena berbeda nanti ya. Struktur kurikulumnya juga ada yang berbeda. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, prinsip pengembangan kurikulum kita, jadi sebagai acuan dan profil pelajar Pancasila, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan.
prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yaitu berpusat pada peserta didik, artinya pembelajaran nanti yang kita lakukan harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Jadi profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan semua tahap dalam menyusun kurikulum operasional sekolah. Ini di poin yang pertama, tujuan dan prinsipnya. Prinsip yang kedua, kenapa kurikulum itu disusun, prinsipnya apa saja. Yang kedua, kontekstual. Bahwasanya dokumen kurikulum kita itu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan yang ada di SMP 1 Wonoayu dan sekitarnya. Itu melalui apa? Konteks sosial budayanya, lingkungannya, serta dunia kerja dan industri, tadi yang sampaikan khusus SMK, dan menunjukkan karakteristik atau kekhususan peserta didik bagi SLB. Jadi kontekstual Bapak Ibu, disesuaikan dengan lingkungan kita. Kemudian prinsipnya ketiga, esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Jadi nanti untuk seperti permen-permen itu nanti kemudian tidak perlu ditulis di dalam kurikulum, ya, tidak perlu karena permen sudah ada. Kemudian capaian pembelajarannya tidak perlu dimasukkan ke dalam kurikulumnya, tetapi ditempatkan di tempat tersendiri atau di lampiran. Jadi capaian pembelajaran bisa menjadi dokumen kita, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam struktur kurikulum. Kemudian prinsip berikutnya, kurikulum yang akan kita susun nanti, prinsipnya yang keempat yaitu akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Artinya, apa yang sudah kita susun dalam kurikulum operasional SMP 1 Wonoayu sudah mempresentasikan kegiatan kita semuanya. Jadi isinya sama dengan apa yang akan kita lakukan. Karena apapun yang akan kita tuangkan di dalam dokumen satu kita nanti itu adalah sudah sesuai atau berbasis data. Mengapa kita melakukan pembelajaran ini? Karena sesuai dengan data, karakteristik siswa-siswa di SMP Wonoayu seperti ini. Kenapa kita menggunakan LMS misalnya nanti pada pembelajarannya? Karena sudah siap misalnya kesiapan dari seluruh guru, nah itu sudah berbasis data. Makanya isi dalam kurikulum itu sudah mempresentasikan seluruh dari data-data kita. Kemudian yang terakhir prinsipnya yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite, kemudian berbagai pemangku kepentingan orang tua, organisasi, industri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu tentang prinsip. Nah, sekarang ini profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu adalah sebagai acuan. Di dalam kurikulum nanti kita kemudian masukkan profil pelajar Pancasila sebagai acuannya. Kemudian komponennya, ini Bapak Ibu, apa sih komponen itu isi dalam kurikulum operasional di satuan yang akan kita susun nanti? Ada visi, misi, dan tujuan yang jelas. Visinya yaitu menggambarkan apa atau bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai yang dituju. Jadi visi itu mengarah kepada apa yang akan dituju, apa yang akan kita harapkan dari peserta didik. Kemudian misi dan tujuan. Saya rasa ini misi dan tujuan sudah tahu ya, visi, misi dan tujuan. Kemudian, nah ini di dalam kurikulum kita nanti yang dituangkan adalah pengorganisasian pembelajarannya Bu Dian dan Bapak Ibu semuanya, yaitu cara mengatur muatan kurikulum. Nanti bagaimana muatan kurikulum kita? Setelah ini kita menyusun muatan kurikulumnya Bu Dian ya. Jadi nanti yang berbeda itu dari mapel itu seni budaya dan prakarya Bu Dian. Ada informatika juga Bu. Oh iya, informatika sekarang masuk ya, 2 ya. Jadi 3 JP Bu. 3. G2 tatap muka 1 proyek.
Oh ya, makanya 3 JP ya, yang 2 tatap muka, yang 1 proyek. Untuk seni budaya dan prakarya, kalau dulu seni budaya 3, prakarya 2, sekarang seni budaya dan prakarya jadi 1 ya. Jadi 1 yaitu 3 ya Bu Dian ya. Nah, benar, ini Bu. nanti kita menyusun bagaimana struktur kurikulum kita. Dan yang membedakan kalau dulu itu dituangkan per minggu, kalau sekarang dituangkan per tahun. Ya, per tahun strukturnya. Jadi dulu kan 6, kalau sekarang kan per tahun berapa JP itu, begitu. Kemudian yang dituangkan dari kurikulum kita itu ini ya, rentang waktunya, beban belajar, pengelolaan pembelajarannya bagaimana, mendukung pencapaian CP dan profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu nanti dituangkan juga Budian dan timnya ini nanti bagaimana boleh mingguan, sistem blok atau cara pengorganisasian lainnya. Ini ada penjelasannya Budian, nanti kalau Budian sudah mendapatkan ini atau Pak Kodim? Kalau Bu. nanti saya share ya. Ya, Saya terima share. kasih Bu Titin. Terima Nggih, kasih. ini saya juga baru dapat kemarin ini. Baru dapat kemarin, makanya belum sempat saya jadikan PPT yang tersendiri sehingga langsung saya sampaikan ke Bapak Ibu. Pengorganisasian pembelajaran itu nanti dituangkan itu Bapak Ibu. Kemudian intrakurikulernya berisi muatan pembelajaran tadi ya Bu Dian ya. Kemudian tambahan lain jika ada muloknya. Kemudian proyek. Nah, ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ nanti dijelaskan bagaimana pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ini khususnya kelas 7. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ini untuk SMK tidak saya baca ekstrakurikuler, dan ekstrakurikulernya gambaran eskul yang ada di SMP Satuwonoayu itu. Kemudian rencana pembelajarannya. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah yaitu menggambarkan rencana pembelajaran. Ini tadi salah satu pertanyaan dari Pak Zainal. Bagaimana nanti rencana pembelajarannya? Selama setahun pembelajaran. Berisi alur pembelajaran. Nah, ini untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara terintegrasi. Program prioritas satuan pendidikan, misalnya SMP Satuwonoayu punya program prioritas apa yang membedakan SMP Satuwonoayu dengan yang lain. Ini bisa dituangkan di dalam kurikulum operasional sekolah kita. Kemudian pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, yaitu kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal, ini kepala sekolah tentunya, dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, lampiran-lampirannya ini Bu Dian isinya, dan Bapak Ibu, contoh-contoh rencana pembelajaran. Nah, ini modul ajar, bisa salah satu contohnya, kemudian alur pembelajaran yang kemarin produknya kita, silabus itu seperti silabus ya Bu Dian, dibuatkan dimasukkan dalam lampiran. Kemudian contoh penguatan profil pelajar Pancasila nanti dilampirkan di situ. Nah, kemudian lampiran juga nanti di dalam dokumen kurikulum kita referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Ini banyak Budian, ini nanti saya share dan setelah ini saya akan mencontohkan lagi. Sebelum saya contohkan ini, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ini memang saya gambaran sekilas Bapak Ibu. Kalau nanti detailnya kita bersama-sama ya Bu Dian ya, kita komunikasikan bersama-sama. Ini sekilas saja. Bu Titin, mohon maaf, bisa mengajukan pertanyaan? Boleh Bu Dian, boleh silakan. Bu Titin, kita kelas 7 itu menggunakan kurikulum sekolah penggerak, kelas 8 dan 9 kurikulum 13. Apakah dokumen 1 kita nanti ada 2 dokumen secara terpisah atau cukup 1 dokumen tetapi di dalamnya diberikan keterangan tersendiri bahwa kelas 7 dijelaskan sekolah penggerak dan 8-9 K13 atau seperti apa Bu? Mohon arahannya. Bu Dian, tadi saya sampaikan, jadi kalau itu Bu Dian
Jadi saya tidak mengharuskan dipisah atau digabung itu monggo, asalkan itu tidak menyulitkan dan namanya kurikulum operasional itu bisa diakses, mudah dibaca, artinya mudah dipahami apa yang kegiatan yang akan dilakukan di SMP 1 Wonoayu itu selama 1 tahun. Kalau kemudian tadi misalnya Bu Titin, saya nanti jadikan satu, ya monggo, berarti nanti ada 2 struktur kurikulum. Ya Bu Dian, ya, untuk yang kelas 7 dan untuk yang kelas 8 dan kelas 9. Di bawah struktur kurikulum itu nanti dijelaskan, ini dijelaskan. Juga boleh, asalkan tidak menyulitkan. Misalnya kemudian lampirannya juga, nanti kan akhirnya jadi banyak. Kalau biasanya kita di dokumen 1 KIKD-nya untuk kelas 8, 9. Kalau ini fase pembelajarannya. Jadi kalau itu dirasa lebih praktis, ya monggo dijadikan 1. Tetapi kalau kesulitan dalam pemahamannya, dalam pengelolaan isinya, ya tidak apa-apa, dokumen itu dipisah. Atau misalnya apakah boleh Bu, kelas 7, kelas 8, kelas 9 dipisah? Ya tidak apa-apa, itu kan punya dokumen sendiri-sendiri operasional. Jadi seperti itu Bu Dian. Jadi tidak apa-apa dipisah boleh, dijadikan 1 boleh, asalkan bisa enggak memang kurikulum kita dengan 2 ini, dengan 2 dasar ini K13, kemudian ada perbedaan, itu tetap kita jadikan 1. Kalau memang bisa, ya tidak apa-apa. Itu kan bagaimana kita cara penyajiannya gitu. Jadi kemudian Satu lagi nggih Bu Titin, mohon maaf. Nggih. Bu, apakah struktur penulisannya itu masih tetap sama seperti tahun lalu, walaupun sekolah penggerak ada bab 1, bab 2, bab 3, atau seperti yang panduan yang baru saja saya lihat tidak ada babnya, langsung mengalir saja, atau seperti apa? Jadi contoh itu sekali lagi adalah contoh standar Bu Dian, contoh standar. Kalau kita mau mengembangkan, silakan dikembangkan. Kalau itu lebih bagus, jadi isinya yang biasa dipakai contoh itu adalah isi yang standar, nanti bisa dikembangkan. Dan ini nanti saya beri contoh kurikulum operasionalnya Bu Dian, saya akan share ini kurikulum contoh kurikulum operasional. Budian. Gitu aja Budian, ya. Oke, Bu, terima kasih. Oke. Ini saya akan share contoh kurikulum. Ini nanti juga saya share ke Budian, banyak contohnya Budian. Contoh-contoh. Terima kasih. Nah, ini contoh sudah bisa dibaca Bapak Ibu? Sudah Ibu. Nah, ini ini contohnya dokumen yang akan kita susun. Sekali lagi ini contoh Budian, jadi bisa dikembangkan. Kalau yang sudah kita buat itu bagus, jangan dibuang, ya, jadi itu kita kembangkan, ditambah, jangan dikurangi gitu, Jadi itu logonya, kemudian kurikulum operasional di SMP 1 Wonoayu, misalnya, tahun ajaran 2021-2022 disusun oleh ini, alamatnya SMP 1 Wonoayu. Nah ini. Terus ini hanya kerangkanya Budian. Jadi kurikulum itu sebetulnya kan disusun berdasarkan analisis karakteristik, ya kan, lingkungan dan peserta didik. Jadi ini di bagian A itu menunjukkan gambaran karakteristik yang ada di SMP 1 Wonoayu. Ini dikembangkan Budian, ya. Nah ini. Nah, ini karakteristik konteks sosial dan budaya, karakteristik peserta didik. Nah, ini landasan kurikulumnya, kemudian yang B, kemudian yang C, visinya, D, misi, kemudian yang E, tujuan. Tadi di depan sudah saya bahas, Bu Dian, komponen, Nah, ini
Terus selanjutnya isinya apa lagi? Tujuan ini nanti bisa dikembangkan ya Bu Dian. Ya, Terus Bu. kemudian tadi pengorganisasian pembelajaran tadi. Di awal sudah saya jelaskan, nah ini diuraikan Bu Dian. Ya. Nah, pembelajarannya seperti apa, intrakurikulernya, kemudian ini struktur kurikulumnya Bu Dian. Ya. Nah, ini disesuaikan ini kalau ada yang tidak pas nanti bisa diubah jadi seperti ini penampakannya ini ya. Struktur kurikulum kelas 8 dan kelas 9 masih mengacu pada kurikulum 2013. Ini ada keterangannya seperti itu. Ini kan yang kelas 7 ya. Ya. Nah, itu kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Tadi di depan saya sampaikan, Bapak Ibu, ini ada proyek pembelajaran proyek. Nah, salah satunya yaitu proyek profil pelajar Pancasila, dijelaskan apa konsepnya yang akan dilakukan, dan nanti ada di lampiran Bu Dian contoh kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Kalau di dalam kurikulumnya kan dijelaskan bagaimana bentuknya, ya kan? Pelaksanaannya, kemudian rencananya. Nah, nanti di lampiran ada contoh kegiatan profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya ini, nah ini Bu Dian, muncul tema seperti ini. Nah, ini dijadikan satu contohnya Bu Dian. Tadi yang Bu Dian itu, dijadikan satu proyeknya. Kemudian ini kelas 7 dipisah. Boleh kalau Bu Dian mau dituangkan, makanya tadi di depan saya jawab. Kalau jadikan satu nggih monggo, terpisah nggih monggo. Ekstrakurikulernya Bu Dian juga masuk ya. Kemudian berikutnya asesmennya. Jadi dijelaskan, diuraikan, ini singkat loh Bu Dian ya, Bapak Ibu. Ini kurikulum Bapak Ibu, nanti ada asesmennya juga. Bagaimana penilaian pembelajaran intrakurikulernya, penilaian proyeknya seperti apa. Nah, nanti penilaian proyek, kemudian pembelajaran berbasis proyek, ini proyeknya sekolah atau proyeknya guru kira-kira Bu Dian? Proyeknya Bapak Ibu guru mapel. Gitu. Nah, masalahnya kalau proyeknya Bapak Ibu guru mapel, berarti semua Bapak Ibu membuat pembelajaran proyek. Enggak, bukan, itu terintegrasi dalam struktur kurikulum. Misalnya kalau IPA itu 5 JP. Ya. 4 JP-nya itu kan dikurangi 1 JP untuk proyek khusus. Iya. Gitu. Semua mapel kan seperti itu yang di kurikulum penggerak itu, Bu. Kalau ada 3 JP kan 2 JP-nya betul. Satu jadi proyek. Tapi apakah tidak boleh berkolaborasi? Boleh, boleh. Boleh ya, berarti sama ya. Jadi boleh. Jadi kalau itu berkolaborasi itu menjadi proyek sekolah akhirnya. Jadi mungkin berapa mapel gitu ya Bu Dian? 4 mapel jadikan proyek itu pun boleh. Tidak harus berdiri sendiri ya. Kriteria kenaikan kelas dimasukkan Bu Dian ya. Ini nanti contohnya ada rencana pembelajarannya Bapak Ibu nanti seperti apa. Rencana proyeknya ini Bu Dian. Nah, ini rencana proyeknya Bapak Ibu. Nah, ini semuanya ada. Ini PPKN, IPS, Bahasa Inggris, IPA jadi satu, kelas 7. Ini deskripsi proyeknya. Nah, ini bisa dimasukkan di dalam contoh struktur kurikulum. Kemudian evaluasinya, pendampingan evaluasi, jadi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Terus penutup. Bu Titin, kita ini kan masih dalam pembelajaran daring. Apakah nanti kita menyusun dokumen satunya itu, rencana pembelajarannya itu daring atau ditulis dua-duanya? Karena kan daring ini batas waktunya itu kan tidak tahu, Bu. Nanti sedangkan dokumen ini kan berlaku untuk 1 tahun. Mohon arahannya, Bu. Apakah kita masukkan planning tatap muka juga sekalian atau seperti apa? Untuk saat ini daring aja Bu Dian. Ya daring aja karena kita belum tahu. Kalaupun nanti di tengah perjalanan kita akan melakukan tatap muka, kan tidak salah kurikulum kita berubah. Hanya pada pelaksanaannya kan Bu Dian.
dikarenakan sesuaikan dengan kondisi. Namun karena kurikulum itu kita susun pada saat pandemi, kita merencanakannya juga masih seperti kondisi real saja, Bu Dian. Tetapi kan kita sudah punya opsi. Kalau misalnya nanti kegiatan boleh disampaikan keterangan, Bu Dian. Jadi kegiatan ini kita lakukan secara pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran ini akan berubah jika sudah kondisi kondusif dan akan dilakukan pembelajaran tatap muka dengan metode yang akan disesuaikan. Itu Bu Dian, dikasih keterangan seperti itu. Itu kan? Bu. Itu ya. Jelas ya Bu Dian ya? Jelas, Bu. Untuk saat ini kurikulum kita dirancang sesuai dengan kondisi real kita, yaitu masih pembelajaran jarak jauh. Karena insya Allah, namun di situ diberikan keterangan akan berubah ya metodenya jika kondisinya sudah bisa melalui pembelajaran tatap muka. Begitu Bu Dian ya? Terima kasih Bu. Bapak Ibu ada pertanyaan? Ini sudah ada contoh-contoh dari ini gambaran saja Bapak Ibu, ya gambaran dari contoh kurikulum operasional dan banyak Bu Dian, nanti di filenya Ibu banyak yang bisa saya kirim insya Allah ke Pak Kodim dan Bapak Ibu. Terima kasih Bu, kami tunggu Bu. Iya, segera nanti setelah ini belum selesai, setelah ini selesai akan segera saya banyak sekali contoh-contohnya. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa memperjelas gambaran kita. Pasti Bu. Saya rasa itu Bapak Ibu untuk gambaran kurikulum dan nanti bisa Bapak Ibu lihat contoh-contoh dokumen dokumen kurikulum operasional yang akan saya bagikan sesaat lagi nanti setelah diskusi kita berakhir. Saya rasa itu mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu tentang kurikulum operasional sekolah yang akan kita susun. Sehingga akan segera kita susun ini, enggak apa-apa Bu Dian kalau ada kekurangannya. Jadi setelah ini nanti tim pengembang atau yang ada di SMP Satuono yang terlibat dalam pengembangan kurikulum, setelah ini mengadakan rapat koordinasi, segera menyusun dokumen satu kita, kemudian kalau draftnya sudah jadi, kemudian dikirim ke Ibu by email saja, kami pelajari, Ibu baca, kemudian kalau sudah sesuai, kemudian kalau ada revisi, ya revisi. Jangan lupa Bu Dian dan Bapak Ibu semuanya, ketika menyusun dokumen satu, libatkan komite. Jadi ada diundang ya Bapak Ibu, komite, orang tua, siswa juga diundang untuk membicarakan, merencanakan atau menyusun dokumen satu kita. Jadi seperti itu. Jadi kita, anak-anak, kamu itu pengennya apa sih di dalam pembelajaran daring nanti Bu Dian ya? Timnya berkumpul, kemudian orang tua apa sih yang diharapkan orang tua dalam kondisi seperti ini terhadap putra-putrinya. Itu nanti sebagai apa ya, masukan buat kita. Makanya kurikulum kita nanti harusnya kalau kurikulum itu benar-benar kita susun berdasarkan lingkungan dan karakteristik anak atau peserta didik kita, maka kurikulum kita berbeda dengan sekolah yang lain. Ya tidak berbeda semuanya, tapi pasti ada karakteristiknya. Kalau kita mampu menampung semua gambaran-gambaran apa yang ada di benak kita dan kita tuangkan dalam kurikulum kita. Itu ya, ada di dokumentasinya, kemudian kapan kita mengadakan rapat koordinasi untuk penyusunan dokumen satu kurikulum kita nanti. Siap Bu. Siap. Bu Lina, mudah-mudahan ini sekilas gambaran tentang dokumen satu kurikulum kita itu sudah tergambar jelas. Insya Allah segera akan saya kirim ke Bu Dian dan Pak Kodim. Nanti Pak Kodim insya Allah saya kirim materi yang baru saja kemarin baru saya terima. Terima kasih Bu Titi. Sama-sama. Mungkin ada yang bertanya Bu Dian, Bapak Ibu.
Monggo, di luar itu pun boleh kalau waktunya masih ada. Masih Ibu, masih 20 menit lagi. Oke, monggo. Monggo Bapak Ibu peserta IHT bisa ditanyakan, mumpung ada pemateri kita, pengawas kita sendiri, kita bisa tanya-tanya mulai dari IHT hari pertama sampai IHT hari ke-6. Monggo barangkali ada sesuatu yang mengganjal dan sebagainya, bisa kita sharingkan di sini. Silahkan Bapak Ibu. Bu Lina, saya tanya lagi, aduh banyak tanya saya. Insya Allah, Monggo Bu Dian. Insya Allah Pak Kodim sudah saya kirim, Bu Dian. Oke, Nanti terima di kasih, Bu. linknya itu sudah bermacam-macam. Insya Allah contohnya banyak. Ibu juga belum sempat membuka semuanya. Terima kasih Bu sebelumnya. Bu Lina, terima kasih. Bu Titin, ini terkait dengan tim kurikulum yang terlibat adalah Ibu Guru juga. Apakah 53 Bapak Ibu Guru itu kita libatkan semua dalam tim, ataukah kita hanya memilih beberapa saja yang kita libatkan, atau seperti apa Bu? Mohon arahannya. Jadi Bapak Ibu Guru wakil boleh Bu Dian dalam penyusunan. Nanti sosialisasinya disosialisasi bersama-sama. Kan wakil itu kan mewakili ya, mewakili itu. Kemudian nanti kalau jadi draftnya kita sosialisasi bersama. Jadi wakil saja cukup ya, wakil. Apalagi kita sekarang ini yang berubah kan kelas 7, ya kan? Yang kelas 7 sehingga tapi ada wakil dari guru, ada wakil dari guru BK dilibatkan, satu kepala sekolah, kemudian di situ ada tentu saja kurikulum, ada guru, staf ya, kepala sekolah, staf, guru, termasuk guru BK juga, kemudian peserta didik, kemudian komite dan orang tua. Katanya Bu Fatima siap Bu katanya Bu. Wah, iya mana Bu Fatima? Enggak kelihatan ini Bu Fatima. Ya Bu Fatima. Mana ini? Saya senang Bu Siti Fatima ini semangat loh. Tapi belum nampak cantiknya ini Bu Siti Fatima. Saya Maaf, kalau lihat saya capek kalau lihat itu terus. Iya. Oh iya, lihat layar monitor itu capek ya. Iya. Yang penting sehat ya Bu Siti Fatima. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya senang kalau dengar suaranya Bu Siti Fatima itu. Ikut bersemangat saya. Monggo, yang lain di tim Saya Ibu kurikulum Lina. Monggo Pak Bu Lina. Zainal. Iya. Terima kasih Bu Lina. Bu Titin begini, untuk mapel-mapel yang lain kan capaiannya sudah diatur oleh kementerian Ibu ya. BTQ, kemudian BK, BTQ terutama Bu belum ada capaiannya, kemudian plus juga modul-modulnya. Barangkali Ibu sudah ada formnya atau apa begitu sehingga kami bisa walaupun belum ada capaiannya begitu, kami bisalah mengarah ke sana begitu. Kiat-kiat apa ya untuk yang harus saya lakukan begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal. Ini Pak Zainal itu iri sebetulnya ya. Yang lain loh ada CP-nya. Mapel saya kok nggak ada. Bener Pak, tapi irinya itu bagus ini. Terus bagaimana saya bisa menjalankan gitu kan ya. Pak Zainal, terima kasih. Saya sendiri belum menerima itu untuk capaian pembelajaran untuk BTQ walaupun itu masuk mulek ya nanti ya masuk mulek itu. Jadi saya belum menerima itu Pak Zainal. Nah ini bagaimana Bu saya hanya rambu-rambunya. Pak Zainal bisa berangkat dari memang BTQ Nyun Sewu ini juga menjadi pembahasan kami Pak. Jadi memang BTQ itu selama ini belum ada arahan secara menyeluruh seperti mapel yang lain. Walaupun ini sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan ya Pak Zainal ya. Pak Zainal. Jadi belum ada Pak. Jadi Pak Zainal bisa menganalisis dari karakteristik dan kebutuhan sehingga capaian apa yang harus dilakukan anak-anak kita merdeka Pak di sini Pak Zainal ya. Merdeka artinya bukan tanpa dasar, tetapi mungkin Pak Zainal memberikan materi ini melalui analisis dulu.
tidak usah terlalu tinggi kita analisisnya, tidak Pak. Jadi siswa kita kelas 7 itu kemampuannya membaca Al-Qur'annya seperti apa, berapa persen yang bagus, berapa persen yang kurang. Nah, itu kita analisis Pak Zainal. Setelah itu, apa yang ingin diharapkan Pak Zainal selama kurun waktu 1 tahun dari siswa-siswa kelas 7? Misalnya, ada peningkatan membaca, kemampuan membaca dari anak yang misalnya sekian menjadi levelnya sedang. Itu Pak Zainal. Yang sedang ada peningkatan selama 1 tahun menjadi yang bagus. Nah, mungkin itu cara sederhana untuk mengarahkan apa yang harus Pak Zainal lakukan, sembari sampai dengan saat ini belum ada pedoman. Jadi guru PTQ, kalau Pak Zainal sharing dengan teman-teman yang lain, ya Pak Zainal, artinya guru PTQ selama ini membuat perencanaan pembelajaran kan sesuai dengan ini Pak, kita masing-masing, sekolah masing-masing ya Pak Zainal. Iya, laras Bu, laras. Nah, begitu Pak Zainal. Jadi, tetapi saya mohon apa yang sudah dilakukan Pak Zainal ini dievaluasi Pak Zainal ini, direfleksi. Tahun kemarin saya sudah melakukan pembelajaran seperti ini, gitu kan? Bagaimana, sudah tercapai apa belum? Anak-anak saya dari awal mengikuti pembelajaran saya sampai dengan 1 tahun, bagaimana progresnya, bagaimana capaiannya. Nah, berangkat dari yang sudah Pak Zainal lakukan, mari kita nanti, oh ini ternyata saya yang kurang bagus. Berarti target saya tidak ini, target saya sekarang ini. Misalnya metode saya yang ini kurang bagus. Anak-anak ternyata yang dulu yang tidak bisa 40%. Sekarang kok tetap aja 40% tidak bisa, berarti ada sesuatu itu yang harus dievaluasi oleh Pak Zainal. Ini yang salah metode yang digunakan, bukan salah metodenya Pak ya, ini kurang pas atau caranya yang belum pas. Tuh. Jadi seperti itu Pak Zainal ya. Targetnya dievaluasi Pak Zainal, apa yang akan diharapkan. Jadi berangkat dari apa yang dimiliki siswa dan apa kebutuhan siswa. Matur nuwun, begitu Pak Zainal. Saya berganti. Oke Pak. Saya bertanya. Saya pikirnya, saya berpikir Pak Zainal ini membantu jawaban saya loh Bu, sama-sama ini guru agama ini. Ini Bu, mungkin selain yang solusi yang diberikan oleh Bu Titin tadi, apa tidak boleh mengacu pada KIKD lama sebagai konsep capaian pembelajaran? KIKD yang lama dipakai acuan untuk CP. Boleh Pak, boleh. Ya, boleh Pak. Kalau itu masih relevan, ya, relevan boleh dipakai. Ini. Gitu je, Pak Zainal. Jadi untuk pembelajaran di kelas 7 Bapak Ibu, KIKD-nya kan tetap kita nggak ada KIKD yang lama memang seperti itu, cuman fase-fasenya itu nanti kita melihat capaian pembelajarannya itu kan ada fase-fasenya di situ. Itu yang kita harapkan, tetapi dasarnya boleh menggunakan KIKD yang lama. Itu Pak Zainal ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Masih kurang berapa menit Ibu Lina? Bu Lina, Bu Titin izin bertanya. Monggo Pak Yusuf. Nggih, Bu Titin tadi kan sempat menyinggung tentang proyek. Proyek itu kan pembagiannya 3 kalau di IPS 3 reguler, 1 proyek, ngoten nggih. Berarti kan itu otomatis dianjurkan untuk setiap minggu itu ada pembelajaran proyek. Lah, yang saya ketahui dari pelatihan kemarin itu kan pembelajaran proyek itu diarahkan untuk kolaborasi dengan mapel lain. Lah, saya tuh bingungnya. Terus nanti proyek itu kan biasanya butuh waktu yang lumayan lama. Terus nanti yang dipakai jamnya siapa, Bu? Misalnya kalau saya di IPS cuma 1 jam itu kan juga nggak bisa. Sementara untuk pembagian jam mengajar itu kan tidak ada
dikhususkan ini untuk proyek ngoten belum ada ngoten. Nggih. Terima kasih luar biasa nih Pak Yusuf. Matur nuwun pertanyaannya Pak Yusuf. Mungkin Bapak Ibu yang lain karena kita nanti sebagai pelaku, ya Bapak Ibu juga sebagai pelaku di pembelajaran proyek. Kira-kira kalau ada pertanyaan dari Pak Yusuf Sobah itu seperti itu, kira-kira bagaimana kita mengelolanya waktu pembelajaran proyek ini yang 1 jam? Apakah harus seminggu itu disisihkan 1 atau fleksibel? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Apakah panjenengan punya bayangan apakah nanti proyek ini harus 1 mapel, 1 proyek? Tadi Pak Yusuf juga menerima boleh kolaborasi dengan mapel yang lain? Saya Bu Titin. Nggih, Bu Lina, monggo. Bu Lina yang mana? Duluan, nggih. Monggo Bu Fat. Yang senior dulu nggih. Tuwek, dari Budian tuwek. Ya, kalau menurut saya meskipun setiap minggu itu kita ada di jadwal 1 untuk proyek, itu tidak harus kita tuh setiap 1 minggu itu dipakai, enggak. Kalau menurut saya ya, bisa juga kita selesaikan dulu materi kita, baru nanti kita khususkan anak-anak itu untuk mengerjakan proyek. Misalnya seperti bahasa Inggris itu kan materi untuk kelas 7 itu kan greeting. Itu kan enggak mungkin satu minggu itu materi greeting itu enggak selesai. Jadi enggak bisa anak-anak nanti saya suruh membuat proyek untuk percakapan greeting itu enggak mungkin. Jadi nanti itu materi greeting itu saya selesaikan dulu, baru nanti di belakang kita berikan tugas proyek untuk anak-anak tentang materi greeting itu. Misalnya saya suruh buat percakapan. Seperti itu Bu Titin. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Bu Siti Fatimah. Itu salah satu alternatif yang akan dilakukan oleh Bu Siti Fatimah. Bagaimana kita memperlakukan 1 jam pelajaran untuk proyek. Jadi tadi jawabannya sudah jelas nih Pak Yusuf. Tidak harus setiap kali tatap muka misalnya 4 jam, 1 jam membahas proyek. Minggu berikutnya 1 jam membuat proyek. Tetapi Bu Siti Fatimah bisa jadi guru tadi menyelesaikan dulu, kemudian yang terakhir adalah diberikan semuanya membahas tentang proyeknya. Nah, begitu itu jawaban dari Bu Siti Fatimah, itu yang akan dilakukan Bu Siti Fatimah. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain punya rencana lain terhadap pembelajaran proyek. Makanya tadi saya katakan, ini proyeknya guru atau proyeknya sekolah, bisa jadi proyek itu ada yang proyek guru dan ada lagi yang proyek sekolah. Kalau proyek sekolah yang menentukan temanya adalah apa? Sekolah. Yang menentukan mapelnya mana yang bisa dijadikan proyek siswanya. Kok bisa? Bisa jadi nanti wali kelasnya membentuk kelompok ya, karena wali kelas yang tahu nanti, apalagi guru kelas 7 wali kelas 7 itu kita belum tahu siswanya seperti apa, yang lebih tahu wali kelasnya. Yang membagi kelompok misalnya kan tidak harus kemudian 1 proyek itu 1 tahun 1. Mungkin ada proyek yang mapel, ada proyek yang kolaborasi, ya kan? Siapa yang menentukan mapelnya? Ya siswanya, ya kan? Terus siapa yang membagi? Gurunya. Kemudian bagaimana bentuknya? Biar ide itu muncul. Ini Yun Sewu, saya ada cerita, saya mengikuti sharing pendidikan, yaitu berbagai macam SMA, SMP, SD ternyata sudah membuat proyek yang luar biasa, yaitu dimulai dari ini Bapak Ibu, sekolah menentukan temanya kelas 7 apa, kelas 8 apa, kelas 9 apa. Jadi ini proyeknya proyek sekolah, Budian. Selain individu ya. Kemudian siswanya 2 minggu pertama masuk, siswa itu dikenalkan pada literasi. Literasi apa? Dia diajarkan untuk mengenal materi-materi yang akan diajarkan. Jadi misalnya saya guru seni budaya, anak-anak nanti
Misalnya itu, 1 semester ini kalian belajar ini. Semester 2 kalian akan belajar ini. Nanti kita akan sekilas. Itu guru-guru mengenalkan semua materinya, kemudian. Setelah itu anak-anak kan punya bayangan ya, punya bayangan. Oh, terus nah, mereka yang menyusun proyek, kita bentuk kelompok, kemudian mereka yang menyusun proyek. Menyusun proyek, silakan. Mungkin ada kolaborasi 4 mapel yang berbeda. Tidak harus itu, sesuai dengan kompetensi siswa yang ada di dalam kelompok itu. Setelah itu kita kawal. Jadi kita kawal setelah mereka melakukan ide, mereka merancang proyek, guru mendampingi, ya kan? Guru mendampingi. Setelah itu pelaksanaannya tentukan anak biar dibebaskan. Proyek itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk vlog, dalam bentuk podcast, dalam bentuk TikTok, dalam bentuk IG. Nah, ini yang namanya kita memerdekakan siswa. Substansinya misalnya tetap, tetapi mereka substansinya bagus, sama dengan yang sesuai di proyek itu, tetapi bagaimana mereka menunjukkan, mempresentasikan hasil proyeknya. Anak-anak sekarang kan sekarang lagi in podcast ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Podcast, silakan proyeknya dalam bentuk podcast, ada yang dalam bentuk vlog, ada yang di IG, ada yang di FB, nah, ada yang ya itulah namanya kita memerdekakan siswa. Jangan kita tetap misalnya proyeknya harus melalui ini. Nah, itu juga termasuk kecerdasan sosialnya anak-anak. Nanti disuruh nge-share, tetapi kita punya tim dulu sebelum di-upload di YouTube, Bapak Ibu. Ya kan? YouTube juga boleh. Kita share dulu. Kalau ini sudah bagus, baru karya-karya ini anak bisa kita upload. Tetapi harus di-filter dulu sama kita sekolah. Nah, ini nanti orang tua juga suka nih diakses di media sosial seperti itu. Itu gambaran singkat. Mari nanti sambil berjalan kita diskusi bagaimana merencanakan proyeknya. Begitu Pak Yusuf, kira-kira Bapak Ibu ada yang lain menambahkan atau ide gagasan Bapak Ibu untuk membuat tugas proyek? Jadi anak SD pun Bapak Ibu sudah bisa membuat proyek gitu ya, membuat proyek, tetapi namun sekali lagi sesuaikan dengan apa yang dimiliki siswa kita, ya, apa yang dimiliki siswa kita, bukan menurut kita, tetapi siswa kita punya apa, mampu tidak, kita beri itu, kita beri kebebasan untuk melakukan proyek sesuai dengan kompetensi yang seluruh peserta didik masing-masing. J, monggo, yang lain. Monggo Bapak Ibu peserta IHT. Pak Yusuf sampun bertanya. Pak Yusuf, Adi Bulina, apa sudah jawab? Pak Yusuf, bagaimana jawaban dari Bu Titin dan teman-teman yang memberi masukan tadi? Jadi intinya memang sekolah punya fleksibilitas Ibu untuk merancang itu. Nggak harus saklek sesuai pakem 31 itu tadi. Iya, betul. Makanya kan guru dibebaskan, siswa juga dibebaskan kan gitu Pak. Kompetensinya Pak Yusuf dengan Pak Zainal, dengan Bu Umi, dengan Bu Dian, dengan Bu Siti berbeda. Makanya jadi kita silakan Bapak Ibu membuat proyek itu yang mampu dilakukan anak dan bermakna bagi anak. Ya, sesuai dengan zamannya mereka, gitu kan? Sesuai dengan zaman mereka. Dulu kalau belum ada tugas diupload dijadikan podcast ya Pak Yusuf ya. Sekarang itu anak-anak suka membuat seperti itulah. Makanya kita memberikan atau mengajar sesuai dengan dunia mereka. Begitu. Berarti misalnya Bu Titin ya, nanti kalau sekolah membuat pekan proyek misalnya, jadi 1 minggu itu berisi proyek-proyek saja. Gabungan beberapa mapel ini gitu boleh nggih? Boleh Pak, boleh.
asalkan tidak bersinggungan atau mengganggu yang lain. Kalau memang ini bagus, makanya di situ tadi di kurikulum, dokumen kurikulum kita, Budian, kita makanya untuk apa kita itu melibatkan guru? Ya inilah gunanya. Proyek itu bagaimana nanti yang akan dilakukan? Proyek itu ketika jadi milik Mapel, bagaimana bentuk pelaksanaannya? Guru-guru biar keluar semuanya. Kemudian proyek yang menjadi proyek satuan pendidikan yang sifatnya ini kolaborasi beberapa mata pelajaran, bagaimana sistematikanya, prosedurnya. Jadi kan tidak berbenturan, ya, tidak berbenturan. Karena itu kita sudah ada SOP-nya ketika melaksanakan proyek. Oh, minggu-minggu ini, misal ini Budian, ya, SMP 1 Wonoayu, pembahasan proyek dilakukan pada minggu terakhir, bisa diakumulasi kemudian, khusus minggu terakhir kita membahas proyek, tidak apa-apa, kan tidak merubah strukturnya, hanya kita akumulasikan untuk mengubah itu, untuk mempermudah itu, boleh, makanya saya tunggu nanti bagaimana bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang akan dilakukan di SMP 1 Wonoayu. Ide dan gagasan Bapak Ibu sangat dibutuhkan di sini, ya, sangat dibutuhkan. Tolong kita lebih baik berbicara di dalam diskusi, kemudian nanti apa yang sudah kita sepakati enak atau tidak, sulit atau tidak, mari itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Gitu ya. Jadi itu akhirnya enak, semua tahu oh proyek akan dilakukan seperti ini gitu loh. Deadline-nya hari ini, bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi Pak Yusuf, saya kembalikan lagi kepada Bu Lina. Bu Lina masuk. Iya. Oke, monggo Bapak Asari. Oke, terima kasih. Terima kasih. Khusus untuk matematika ada tugas proyek. Nah, tugas proyek itu diselesaikan setelah menyelesaikan topiknya. Sebutlah kesebangunan. Setelah kita belajar topik kesebangunan, baru nanti akhir itu ada kegiatan proyek. Nah, kegiatan proyek ini dilaksanakan di luar jam pelajaran. Akan tetapi kita beri jatah waktu 1 minggu atau berapa hari begitu. Dan dilaksanakan boleh dengan cara kelompok. Nah, kalau materi saya tadi kesebangunan, maka nanti tugas saya kepada anak-anak bisa saya kelompokkan. Mungkin satu kelompok kamu nanti akan menghitung, mengira-ngira tinggi tower yang ada di sini. Jadi tidak boleh diukur dipanjat ke sana, enggak boleh. Dengan menggunakan kain kesebangunan. Satu kelompok lagi, hitung perkirakan tinggi tiang bendera yang ada di mana. Begitu. Berikutnya, kelompok berikutnya, hitung tinggi gedung, sebutlah tower yang ada di sana itu. Nah, itu nanti berapa tingginya. Nah, itu artinya kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh setiap mapel sendiri-sendiri dalam waktu tertentu sesuai dengan jam pelajaran yang dicatatkan ke materi tersebut. Jadi bisa sendiri-sendiri, bisa kolaborasi dengan yang lain. Jadi tetap nanti pelaksanaannya harus di luar jam pelajaran. Itu saja contoh. Terima kasih. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Pak Asari. Ya, ini Pak Asari sudah mulai membayangkan artinya karena proyek nanti Pak Asari bisa individu, bisa per kelompok. Makanya saya tadi di awal menyampaikan proyek ini kan tidak mungkin misalnya 1 tahun 1 proyek Ibu Dian, bisa itu kolaborasi yang seperti apa, bisa yang individu seperti apa. Dan luar biasa Pak Asari ini, matematika itu biasanya paling sulit. Matematika, kemudian olahraga ini. Olahraga ini bayangkan proyeknya olahraga ini seperti apa. Pak Asari tadi sudah menyampaikan ketika anak-anak diberi tugas ini. Substansinya sama Pak Asari tadi tugasnya, hanya tadi ada yang tower, ada yang gedung gitu Pak Asari mengukurnya. Ya,
Kalau yang dinamakan kontekstual Bapak Ibu, kontekstual itu gimana? Mungkin Pak Asari kalau dalamnya di sekitar Wonoayu apa ya yang bisa diukur anak-anak, atau walaupun panjenengan sudah tahu, sudah menyiapkan apa yang langkah apa yang harus disampaikan oleh anak-anak dilakukan, Pak Asari coba menggali dari mereka. Anak-anak, materi kita misalnya proyeknya ini, kira-kira apa yang bisa kalian ukur di sekitar kita yang itu. Nah, walaupun pada dasarnya nanti jawaban Pak Azhari sama dengan jawaban mereka, tapi kan seolah-olah mereka kita libatkan, memang benar, ya Pak Azhari, ya. Kita libatkan. Nah, itu juga hanya berbeda ini Pak Azhari, di balik itulah namanya proyek. Kalau mereka, Pak, saya ngukur ini, boleh tidak? Nah, bagus. Padahal sebetulnya panjenengan sudah tahu yang mau diberikan itu adalah itu. Ini yang namanya kita memberikan proyek dan sekaligus kontekstual. Dan bagus sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Azhari. Mereka matematika itu pengalaman mereka berpikir kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Jadi dari apa yang ada di sekitar mereka, apa yang ada, pasti mereka senang melakukan itu, insya Allah ya Pak Azhari. Jadi matematika bukan momok kalau ada seperti itu, tugas-tugas seperti itu. Ampun Bu Lina, matur nuwun Pak Azhari masukannya nggih Pak Azhari nggih. Mungkin ini bisa dijadikan inspirasi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Lina mohon masuk. Nggih. Monggo Bu Dian. Ngapunten Bu Titin, saya belum menerima di WA materi yang Ibu share, itu yang pertama. Ngapunten. Mungkin Ibu salah, mungkin namanya sama sekolah lain. Saya khawatirnya gitu. Oh, nggih. Tadi Bu Dian. Oh, yang ini ya, yang kurikulum nggih. Nggih, Bu. Saya belum menerima itu. Sudah, Bu. Itu dari saya, Bu Dian. Di saya sudah. Oh, iya, makasih. Oke. Kemudian itu Bu, yang kedua, saya sangat tertarik dengan bagaimana kalau proyek itu agar siswa tidak terbebani terlalu banyak. Mungkin kita bisa membuat kesepakatan gitu, mau kolaborasi seperti yang program kita ujian sekolah kelas 9 itu. Kita waktu ujian sekolah itu Bu, kolaborasi beberapa guru mapel. Seperti contoh sederhana di IPA itu materi bioteknologi pembuatan tape. Kemudian matematika itu kolaborasi dengan kita tentang cara menimbang tape itu. Kemudian mapel apa itu kemasannya Bu, dinilai kemasannya begitu. Jadi 3 mapel itu langsung jadi satu. Dari satu membuat tape tapi 3 nilai mapel gitu. Kan ini penyusunan kurikulum, penyusunan dokumen 1 kan belum tuntas Ibu Bapak. Monggo nanti di grup WA Sepeniwa silahkan dipilih perwakilan dari panjenengan semua yang akan kita masukkan ke tim pengembang kurikulum. Nanti kita ingin mintain saran, pendapat, dan masukannya untuk penyusunan dokumen 1. Sekaligus untuk kita masukkan tentang proyek bagaimana, karena kita juga harus memikirkan tentang kondisi siswa agar tidak terlalu memberatkan. Jika yang di buku IPA Ibu yang kami dapat dari kementerian, memang di setiap bab, akhir bab itu selalu ada yang namanya proyek. Yang buku siswa kementerian itu memang ada proyek di situ. Tapi kalau saya cermati lebih dalam, proyek yang dimaksud itu sebenarnya sama kayak dulu itu tugas-tugas yang dulu kayak laporan percobaan, itu sebenarnya itu. Jadi hanya kayak istilahnya itu kayak, oh proyek itu berat sekali. Padahal dulu-dulu ya kita sudah melakukan sebenarnya itu. Enggak. Istilahnya aja lebih dipertegas, oh ini proyek gitu. Padahal kita ya melakukan gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Jadi benar sekali Bu Dian, makanya saya sampaikan Bapak Ibu ini sebetulnya ya ada memang yang benar-benar baru, cuman memang ada yang menyempurnakan. Saya sampaikan menyempurnakan gitu. Proyek ini bukan sesuatu yang baru Bapak Ibu, namun pada kurikulum program sekolah penggerak ini, proyek ini benar-benar diperhatikan, diberi penguatan. Makanya di program sekolah penggerak ini ada lebih nampak
kegiatan berbasis proyek, di pembelajaran berbasis proyek. Karena di sini untuk meningkatkan skill, keterampilannya anak-anak ya, keterampilan anak-anak. Dan di dalam pembelajaran proyek ini mereka cara berpikirnya ini yang perkembangan cara berpikir ini luar biasa di pembelajaran proyek Bapak Ibu, karena mereka berpikir kritis, mereka ada ide gagasan, mereka bisa menyelesaikan problem yang ada di proyeknya, dan mereka juga mampu menyampaikan, mempresentasikan hasilnya dan mempertanggungjawabkan hasil proyek itu kepada sekolah, kepada Bapak Ibu yang memberikan tugas. Inilah kenapa pembelajaran proyek di dalam program kurikulum sekolah penggerak ini diberi ruang benar-benar ini loh, lakukan pembelajaran proyek. Sebetulnya memang kita sudah melakukan, tetapi ini lebih diberikan penguatan, lakukan pembelajaran berbasis proyek. Begitu. Saya sepakat dengan Bu Dian. Jadi nanti Bu Dian pada penyusunan dokumen 1 libatkan Bapak Ibu guru. Kalau memang, mohon maaf tadi pertanyaannya Bu Dian, apakah semua guru terlibat? Apakah cukup perwakilan kondisional Bu Dian? Kalau memang Bapak Ibu ini yang khususnya di kelas 7, kan tidak semuanya, di kelas 7 mau dilibatkan dalam pembuatan penyusunan ini, monggo. Jadi tim kecil dulu punya draft, kemudian masukan untuk menampung masukan Bu Dian, ketika sudah jadi, bukan dari nol Bu Dian, bukan dari nol. Masukan-masukan apa yang perlu dari guru-guru. Pembelajaran proyek. Silakan Bapak Ibu guru dilibatkan dalam meeting virtual ya Bapak Bu Dian ya. Silakan masukan-masukan itu. Insya Allah akan lebih lengkap. Tadi misalnya masukan dari Pak Asari, Bu Siti Fatimah, Pak Yusuf tadi pertanyaannya, dan Bapak Ibu yang lain. Insya Allah itu akan semakin memperkaya ide gagasan kita gitu ya. Monggo Bu Lina. Terima kasih. Sudahkah kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu peserta IHT? Terima kasih. Kayaknya teman-teman ini semangat sekali loh Bu. Tak terasa jamnya lebih. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Titin untuk materi hari ini. Bagaimana teman-teman? Adakah yang mau bertanya lagi atau sudah cukup kita cukupkan materi hari ini? Cukup Bu. Saya akhiri dulu ya Bu, jadi belum saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Memang tadi tentang materi kurikulum operasional penggerak ini, karena saya tadi memang hanya menunjukkan gambaran singkat ya Bapak Ibu ya. Nanti bagaimana operasionalnya, bagaimana kita menyusunnya nanti sambil berjalan, insya Allah nanti di situ terjadi tanya jawab, sehingga apa yang belum bisa saya sempatkan bisa saya sampaikan, bisa terjawab ketika kita sudah praktek menyusun kurikulum kita nanti. Saya mohon maaf jika ada yang jawaban yang memang kurang memuaskan Bapak Ibu, jawaban yang belum pas, saya mohon maaf, dan jika ada yang berkenan dari kata dan sikap saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin untuk materi hari ini, dan untuk teman-teman yang memberi masukan, terima kasih sekali semangatnya. Baik, kita masuk ke acara ketiga, penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo, Bapak Kepala Sekolah Dr. Randes Kodim MSI, waktu dan tempat saya, silahkan Bapak. Terima kasih, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati, saya banggakan, saya muliakan pengawas pendamping kita yang sangat energik, yang semangatnya luar biasa. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Atur Bu Titin dan teman-teman semuanya luar biasa semangatnya. Ini awal dari keberhasilan.
Ya, Amin. tanda-tanda indikator keberhasilan di sebuah program itu semangat dulu Bapak Ibu, semangat dulu. Ibu Bapak bertanya apapun pertanyaan itu menandakan bahwa Bapak ini ingin tahu, ingin tahu. Keingintahuan cukup besar, keingintahuan yang Pak Zainal yang begitu penasaran dan sebagainya itu luar biasa. Orang yang tidak tahu malah wis melaku karpe. Kalau ini kan tidak, semua aktif ini mulai awal Bu Titin, mulai awal sejak P4TK selalu gabung kepada kami, hari bertiap pada kami itu luar biasa P4TK. Pak Odem, guru-gurunya semangat ya, masih muda-muda katanya beliau begitu. Muda Pak, sudah tua-tua saya bilang. Loh Pak, gurunya pas semangat sekali, masih muda ya. Di sekolah lain itu enggak begitu pertanyaannya. Ya ini ciri-ciri warna 1 ini. Jadi sudah tepat kalau sekolah penggerak, guru-gurunya luar biasa. Amin. Kepala sekolahnya biasa, kepala sekolahnya luar biasa. Kepala sekolahnya pengawasnya luar biasa ini. Kalau kepala sekolah biasa. Oke, Bapak, terima kasih sekali lagi, terima kasih luar biasa. Satu-satu, Pak Zainal dulu ya, real pengajaran program sekolah penggerak. Di awal saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati, filosofinya sekolah penggerak itu adalah memerdekakan siswa, memerdekakan guru, memerdekakan sekolah untuk berkreasi. Ini filosofinya dulu, dimerdekakan kita ini. Nah, untuk itu menjawab semua pertanyaan, termasuk Pak Yusuf dan sebagainya, bagaimana dengan kurikulumnya, bagaimana itu fleksibel semuanya. Apalagi tentang proyek tadi. Ya, proyek itu fleksibel. Ini ada perbedaan Bu Titin dengan tapi alhamdulillah mungkin perbedaan ini untuk menuju kebaikan. Di struktur kami itu Bapak Ibu Titin bahwa kurikulum ini dokumen satunya tetap K13. Cuma di dalamnya berisi PSP sama dengan sekolah ini, sekolah apa Bu yang SMP 1 dari Jago sekolah ini. SPSKS itu semuanya sama dokumen satunya. Nah, berhubung sekarang perkembangan ini menandakan dinamika begitu akselerasi sekali dinamika PSP ini. Kemarin saja sama Pak Subhan saya komunikasi, Bu Titin di kami itu Bu Titin punya grup di PSP se-Indonesia, kemudian dibagi wilayah-wilayah, itu ada P4TK, ada kementerian. Kami selalu komunikasi Bu Titin, sangat-sangat. Bahkan betul Bu Titin, ini masih mencari format, jadi kita bebas. Di awal pertemuan ini, di pertemuan kedua, hasil komunikasi kami dengan Pak Subhan, kalau Ibu Bapak mengajarnya tidak ada perubahan sama. Hanya saja yang kelas 7, kalau sudah ada CP, harapannya jangan KIKD, CP dulu. Kalau belum ada modul ajarnya, ya pakai RPP tidak apa-apa. Nah, sehingga masih fleksibel, masih mencari pola. Kemarin saya sampaikan begitu. Ayo Ibu Bapak ngajar sudahlah. Hanya yang membedakan di PSP ini adalah kita itu mencetak profil pelajar Pancasila. Dan itu sudah ada sejak dulu di kita. Jujur, tanggung jawab, macam-macam sudah ada sejak dulu profil Pancasila. Hanya ditekankan sekarang itu ada tambahan. Kebinekaan global. Hanya itu yang lain semuanya sama. Sudah sama. Jadi tidak ada perubahan Pak Zainal. Tetap semangat pantang mundur. Hanya itu. Tetap mengajar biasa saja. Ya. Hanya cuma ketika ada asesmen diagnostiknya, itu harapannya Ibu Bapak itu mampu memfasilitasi beragam kemampuan yang dimiliki oleh anak itu. Gitu saja. Kita bisa, dulu pernah sampaikan begini Bu Titin, kalau Nyana jadi dokter itu biar pas itu, kepalanya pusing, diberi obat kepala sakit kepala, jangan diberi sakit perut gitu loh. Itu saja. Diagnosis. Bu Fatimah kemarin, bagaimana kami berikan pelayanan di kelas itu? Seperti biasa Bu Fatimah, ya seperti biasa. Anak sudah jalan, biarkan jalan saja. Panjenengan ngeramut yang anak-anak butuh perhatian pada kita. Begitu, sama tidak ada perubahan. Sama, hanya itu. Jadi teman-teman jangan digambarkan sekolah penggerak itu pas ya opo gitu. Ya sama. Hanya cuma mencari pola Bapak Ibu agar kita ini bedanya apa sih sekolah penggerak dengan sekolah? Tidak ada bedanya, hanya itu program pemerintah itu. Jika itu kita
memberi ke orientasi pada siswa. Siswa diberi kebebasan. Makanya tadi tugas-tugas yang proyek tadi itu, benar Pak Asari, betul Pak tadi, diberi kebebasan. Dan betul Budian ternyata sama itu juga begitu, sama tugas-tugasnya sama. Ya, hanya penekanannya menjadi proyek itu saja. Jadi bisa proyek itu berbasis siswa, bisa berbasis guru mapel, bisa berbasis sekolah, tergantung. Nanti kalau proyek besar, nah sekolah Bu yang nangani. Kalau kira-kira bisa kolaborasi mapel, ya mapel. Tapi kalau tuntas KD atau CP, ya siswa gitu saja. Insya Allah tidak ada perubahan ya. Jadi Pak Zainal, fleksibilitas yang sangat dijunjung di sekolah penggerak ini. Jadi diberi kebebasan. Anak juga diberi kebebasan. Bahkan dulu sempat ekstrim Bu Titin. Sempat ekstrim begini pertanyaannya. Tapi ini kapan dilaksanakan? Nanti itu anak-anak yang tidak suka matematika, harus diajar matematika. Anaknya itu bagaimana? Nah, ini sudah dimulai dengan seni. Seni rubah, prakarya itu kan seni musik. Suruh milih anak-anak itu dan sebagainya. Ini kan implementasinya susah ini. Belum bisa. Kalau asesmen diagnosis, oke lah, setuju saya. Karena kemampuan seorang guru yang pertama dan utama itu mengetahui karakteristik peserta didik. Bahkan kalau uji kompetensi guru itu ada soal 14 untuk itu saya mati kemarin waktu saya UKG itu. Soal 14 itu hanya bagaimana mengetahui karakteristik peserta didik. Berhasil tidaknya kita mengajar itu, kita mengetahui karakteristik peserta didik. Karena apa? Terapinya kita benar jelas gitu. Nah ini bedanya lagi begini. PSP ini tidak memukul rata siswa kemampuan siswa. Tidak kebiahuya, enggak, Pak. Tapi pelayanan kita adalah sesuai dengan kemampuan siswa. Bagaimana caranya? Nah, ini Bapak Ibu tugas kita yang pacarnya Pak Zainal. Situ disenengan lele atau kayak ilele Pak Zainal. Ya. Ya begitu Pak Zainal. Bagaimana? Yang satu sukanya gitu aja, sukanya apa. Jadi sangat ini ya. Kita pegang filosofinya PSP dulu bahwa ini memerdekakan siswa, memerdekakan guru, memerdekakan siswa. Istilahnya melangkah cepat gitu loh, ya. Ya, jadi biar kita punya akselerasi ide-ide panjenengan semua untuk kemajuan bangsa ini. Itu Pak Menteri begitu harapannya. Tidak semua minta petunjuk dari atas. Tidak, ya. Makanya ini sementara panjenengan nanti diberi contoh. Makanya hanya diberi CP saja Bapak Ibu. Ya. Silabusnya alur pembelajarannya semua sendiri dan sebagainya. Nah, begitu barangkali Bu Titin, pemberi penguatan saja ini. Alhamdulillah matur nuwun Pak Kodim. Penguatan saja teman-teman biar lebih apa ya? Biar tidak ya apa ora engko pas tambah gak mulang ya malah salah. Mulang saja Pak Yana, wis gitu saja. Seneng lele ya kayak lele Pak Yana. Seneng. Iya Pak, kayak mano pas seneng liwat koi kayak koi. Itu perlambangannya begitu ya Pak Yanal. Santai saja lah ya. Jadi kita dimerdekakan, bebas Pak Yanal gitu loh. Ya, bebas. Yang penting kita berpegang pada CP itu Pak. CP itu menjadi pegangan kita. Karena itu rambu-rambu dari pusat. Ya, CP. Pengapunten Bu Titin, barangkali ini. Alhamdulillah. Ada yang kurang, ada yang ini saya ini setiap malam Bu Titin. Komunikasi dengan teman-teman PMTK, Bu Ledi Kementerian, Bu Ledi ke saya sampai begini. Pak Kodim, saya itu berharap setiap malam tidak tanya saya katanya. Terus kalau saya tanya Bu, saya Alhamdulillah Pak. Ya, Bu Ledi Kementerian. Akhirnya kan Bu Ledi begini, wes Pak Kodim melaku CP dibuat acuan, teman-teman juga kebiasaan. Yang penting jalan dulu Pak Kodim, sudahlah. Kami juga dari pusat juga seperti itu kok. Pak Menteri minta ya kami laporkan apa adanya. Juga begitu. Karena apa? Filosofi mencari pola Bapak Ibu. Karena kita ini piloting project di awal saya sampaikan begini Bu Titin, program ini bagus. Dananya triliunan rupiah. Hanya momennya yang kurang tepat. Kalau ini bisa tetap buka Bu Titin, luar biasa Bu program ini. Betul. Saya sampaikan Bu Ledi. Hanya Pak Menteri udaranya sudah digedok, ya sudah digedok, harus jalan gitu loh Pak.
Nah, kita yang di bawah, makanya tak dem-demain, enggak usah terlalu ini, bagaimana ini bisa jalan, yang penting jalan. Betul, Pak Kodim. Semua saya akan mempertanggungjawabkan itu Bapak Ibu nanti. Semua akan bertanggungjawabkan. Oke, Pak Turun, terima kasih teman-teman. Tetap semangat, ya, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kodim selaku Kepala Sekolah SMP 1 Wonoayu atas penguatannya untuk kegiatan hari ini. Sebelum kita menuju acara selanjutnya yaitu doa, disampaikan kepada teman-teman peserta IHT untuk mengerjakan asinkronisasi H8 untuk kegiatan esok hari. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu doa yang dipimpin oleh monggo Pak Zainal BTV napa Pak Zainal yang senior nggih? Senior. Dua-duanya sama, Wes. Senior. Senior Bu Lina. Monggo. Senior Bu Lina senior. Duet aja, duet. Saut-sautan. Pak Zainal. Pak Agung ayo rembo Pak Agung rek. Pak Zainal Abidin. Gimana, Pak? Rembo. Jangan lupa Pak titip pesan nggih. Doa untuk teman-teman yang sedang sakit ataupun keluarganya yang sedang sakit, monggo dicantumkan juga di dalam doanya nggih. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Zainal senior monggo. Kantosan. Bulina nunjuk sinten monggo Bulina. Monggo Pak Zainal senior. Benadil ngeten Benadil Pak Zainal senior sedonga Pak Zainal Abidin sing amin. Betul Pak Sekretaris. Nggih adil. Jangan lupa difoto Pak, ini karena dibuat. Monggo Bapak Zainal Abidin senior waktu dan saya ingatkan jangan lupa difoto loh ya, karena ini dokumen laporan. Ya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kegiatan ini kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan yang pertama kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan dan teman-teman kita yang diuji dengan sakit juga segera diberikan kesembuhan. Amin. Kita semua dalam kegiatan ini juga mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang lebih dari itu adalah kita diberi semangat, diberikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri untuk sekolah kita, untuk anak didik kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana la ilaha illa anta. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba abaina wa ummahatina wa asatidina. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula warzuqna farha wa qalban wasi'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal 'afwa 'inda al-hisab wan najata minan nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Pak Yusuf. Besok terakhir ya? Nggih, Bapak. Nggih. Besok. Yang nutup mohon dengan hormat Bu Titin ya, buatkan surat. Mana Bu Titin, mohon maaf Bu Titin. Ingkang menutup panjenengan besok nggih. Oh, besok. Nggih. Surat resminya biar dibuatkan Pak